Pemirsa, kasus seorang wanita hamil yang tewas di rumah makan di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Polisi menyebut wanita itu tewas usai mengonsumsi obat-obatan untuk menggugurkan kandungan yang berusia 4 bulan. Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus tewasnya wanita hamil di rumah makan kedai Mamik di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menyebut wanita hamil ditemukan meninggal dunia bersimbah darah pada Sabtu 20 April 2024. Saat ditemukan, korban yang tinggal di rumah makan itu tidak menggunakan celana. Polisi pun menyelidiki kasus kematian korban dengan memeriksa saksi. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial A, pria berusia 27 tahun yang merupakan orang terdekat korban. Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi tidak berbusana pada bagian bawah dan berlumuran darah. Pelakunya adalah orang dekat dari korban, yaitu saudara A, berusia 27 tahun. Dan ditangkap tidak kurang dari 24 jam. Selain menunggu hasil dari Puslap 4, polisi masih mendalami kasus dengan memeriksa pelaku untuk mengetahui motif dari pelaku yang tega merenggut nyawa korban, serta ada atau tidaknya hubungan pelaku dengan anak yang dikandung korban. Taufik Hidayat, PTV, Jakarta. Selengkapnya terkait kasus ini, kita sudah terhubung dengan Panitua Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibda David Osyando. Selamat sore, Pak David. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak David, bisa jelaskan kepada kami secara singkat sebenarnya seperti apa kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku? Apakah pelaku ini memang memaksa kekasihnya untuk meminum obat untuk menggugurkan kandungan atau seperti apa? Baik, kami jelaskan di sini, Mbak Stefani. Awalnya kejadian ini pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, kurang lebih jam 8.40 WIB, adanya laporan penemuan jasad atau jenazah seorang wanita yang dalam kondisi berlumuran darah di salah satu ruko Kelapa Gading. Selanjutnya dari hasil olah TKP maupun keterangan dari saksi yang ada di TKP, kita minta keterangan bahwa didapatkan dikantongi identitas salah satu kerabat atau orang yang berkomunikasi terakhir dengan si korban RN. Setelah itu selanjutnya kita melakukan pengejaran yang diketahui si tersangka A ini tinggal di daerah Lampung. Pada saat setelah itu kita melakukan penangkapan dan langsung kita lakukan penyidikan terhadap si tersangka A tersebut. Demikian. Baik, lalu dari hasil pemeriksaan tersangka sejauh ini apa sebenarnya motif tersangka membunuh korban? Dari keterangan tersangka sendiri mengakui bahwa si tersangka A ini sudah mempunyai hubungan dengan korban RN selama 3 tahun. Selanjutnya dari beberapa hari sebelum kejadian di tanggal 20, kedua tersangka maupun korban sepakat untuk datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya dari keterangan tersangka, si korban ini memang mengetahui korban sudah mencoba menggugurkan kandungan yang dikandung dari hubungan antara si tersangka A dan korban. Demikian, Pak Stefani. Bagaimana sebenarnya cara korban menggugurkan kandungannya, Pak? Apakah memang tersangka punya andil dalam mencari obat atau menemukan cara untuk menggugurkan kandungan kekasihnya ini? Baik, jadi dari keterangan si tersangka sendiri memang membantu membelikan obat penambah darah maupun obat-obat apa yang dimintakan oleh dari korban RN sendiri.
Apakah pihak kepolisian akan mengembangkan penyelidikan kepada penjual obat tersebut, Pak? Mengingat aborsi merupakan hal yang ilegal tentunya. Baik, Mbak Stefani, kami terus melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kejadian yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Selanjutnya mungkin akan dilakukan juga penelusuran terhadap jenis obat yang dikonsumsi oleh korban yang sehingga merenggut nyawa si korban. Barang bukti apa saja yang diamankan pihak kepolisian bersama dengan tersangka, Pak? Baik, dari hasil olah TKP maupun keterangan-keterangan yang sudah kita dapat dari pengumpulan barang bukti yang saat ini kita sudah berhasil amankan, yaitu satu buah rekaman kartu memori yang berisi rekaman CCTV pada saat si tersangka mencoba merampas handphonenya si korban dari penguasaannya dan melarikan pergi ke daerah Lampung. Terus obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban, penambah darah, demam, dan sebagainya. Terus pakaian-pakaian yang memang pada saat diolah TKP kita temukan sudah banyak bersibah darah. Selanjutnya pada saat kita melakukan penangkapan, kita berhasil mengamankan handphone yang memang diambil sama tersangka A ini, handphonenya si korban RN, handphone yang diambil pada saat yang terlihat CCTV hasil barang bukti yang kita dapatkan. Baik, lalu dari Demikian, Mbak barang Stefani. bukti dan pemeriksaan tersangka tersebut, apa pasal yang diceratkan kepada tersangka, Pak? Baik, Mbak Stefani, untuk konstruksi hukum yang kita persangkakan kepada tersangka A itu pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dan atau pasal 365 KUHP subsidi ke pasal 363 KUHP dan atau pasal 348 KUHP. Demikian, Mas Stefani. Baik, terima kasih Ibda David Osiando, Panitua Reskrim Polsek Kelapa Gading sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih, Mbak Stefani. Selamat sore. Sebelumnya pemirsa, warga Kelapa Gading digegerkan dengan penemuan seorang wanita hamil yang tewas bersimbah darah di dalam ruko. Wanita hamil yang tewas di dalam ruko Kelapa Gading ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik ruko pada Sabtu hari. Pemilik ruko langsung melaporkan kejadian tersebut kepada security, kemudian melaporkan dan ditindaklanjutkan ke pihak berwajib. Usai polisi menerima laporan kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP, analisa hingga penyidikan. Polisi menduga kuat wanita hamil ini merupakan korban pembunuhan. Pihak Reskrim Polsek Kelapa Gading telah mengantongi identitas terduga pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan langsung memburu pelaku. Setelah dilakukan olah TKP, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tak membutuhkan waktu lama, jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa Gading meringkus terduga pelaku. Tak ada perlawanan saat polisi meringkus pelaku yang melarikan diri ke rumah orang tuanya di kawasan Teluk Betung Timur, Lampung. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsekta Kelapa Gading untuk diperiksa secara intensif. Gandhi Armansyah, BTV, Jakarta.